Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar, pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 kita, yaitu tentang kegiatan praktikum yang ada di kelas 3 SD. Baik, minggu kemarin kita telah melakukan kegiatan UTS. Beberapa sudah kami koreksi, namun beberapa masih perlu proses pengoreksian. Nanti akan segera kami tindak lanjuti. Kemudian pertemuan terakhir sebelum UTS kita telah membahas semua materi yang ada di kelas 3, yaitu dengan membuat peta konsepnya. Peta konsepnya sudah kami terima, bagus-bagus sekali, meskipun ada beberapa yang pengerjaannya tidak maksimal gitu, tetapi saya apresiatif sekali untuk teman-teman yang sudah membuat peta konsepnya yang luar biasa gitu ya, totalitas gitu. Terima kasih. Nanti hasil juga tidak akan mengkhianati usaha. Kami akan memberikan yang terbaik juga untuk teman-teman. Nah, dari teori yang sudah kalian buat peta konsepnya di pertemuan 7 kemarin, saat ini kita memasuki ke kegiatan praktikum. Karena kan sudah saya sampaikan di awal, hakikat pembelajaran IPA harusnya sesuai dengan keadaan alam. Tidak hanya sebatas teori, tetapi kegiatan-kegiatannya perlu dipraktikumkan, perlu diobservasi, dan lain sebagainya. Dan hakikat praktikum itu sendiri adalah membuktikan teori yang ada, apakah teori itu benar atau salah, maka kita perlu eksperimenkan, kita perlu praktikumkan untuk membuktikan teori yang ada. Nah, saat ini kita telah memasuki analisis-analisis yang sudah kami bantu lakukan, yaitu menganalisis berbagai kegiatan materi yang ada di kelas 3 yang memungkinkan untuk kita praktikumkan. Nah, beberapa materi yang ada di kelas 3 yang dapat kita praktikumkan, yaitu yang pertama ada di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 4 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di sana disampaikan ada perkembangan dan tumbuhan vegetatif dan generatif. Kemudian ada praktikumnya, yaitu kegiatan mencangkok dan membedakan pertumbuhan perkecambahan yang ada di tempat terang dan tempat gelap. Kemudian nanti ada lagi satu praktikum di tema 7, yaitu tentang energi. Atau secara garis besar di tema 1 ini tentang biologi, nanti di tema 7 tentang fisika. Nah, tugasnya pada kesempatan kali ini adalah teman-teman secara individu diajak untuk praktikum sendiri, karena nanti kalau praktikum berkelompok kami tidak yakin semua bisa bekerja, kasihan yang ditugasi sendirian. Sehingga silakan nanti setiap individu melakukan praktikum secara mandiri di rumah, boleh memilih, terserah mau melakukan praktikum mencangkok atau praktikum pertumbuhan berkecambahan di tempat gelap dan terang, atau melakukan praktikum kertas spiral. Nanti silahkan memilih, kemudian nanti dibuat laporan praktikumnya juga individu. Nanti laporan praktikumnya berisi lembar kerja, yang di dalam lembar kerjanya ada teori. Nanti saya contohkan teori singkat ya, teori singkat yang akan dibuktikan di eksperimen, kemudian tujuan praktikumnya apa, alat dan bahan yang dibutuhkan apa, langkah-langkah yang dilakukan, dan kesimpulan praktikum serta dokumentasi. Nah, nanti lembar kerja ini sekaligus dikumpulkan dengan video perekaman kegiatan praktikum yang memperlihatkan mahasiswa sendiri itulah yang sedang praktikum.
ya untuk memastikan teman-teman semua di rumah melakukan praktikum. Nanti misalkan ternyata berat untuk dimasukkan ke Sipedar, videonya bisa diupload dulu di Google Drive atau di YouTube. Nanti kita dikasih linknya biar kami melihat secara individu, melihat hasil dari praktikum yang teman-teman lakukan. Nah, seperti apa implementasinya tadi sudah kami sampaikan ya. Nanti membuat lembar kerja yang pertama berisi tentang teori. Nah, ini saya contohkan untuk yang praktikum mencangkok dan berkecambahan. Kegiatan mencangkok misalkan dan berkecambahan, nanti teorinya yaitu tentang teori pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Disampaikan terlebih dahulu pengertiannya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran makhluk hidup dilihat dari kuantitatif. Misalkan tumbuh itu ke atas, nggak ke samping, itu sebetulnya sama-sama tumbuh karena kuantitas itu bukti tumbuh. Misal tadinya kita tingginya 100 terus naik jadi 110, itu bukti kalau kita melakukan pertumbuhan. Begitu juga dengan hewan, tadinya ukurannya cuma 1 cm, besok 1,5 cm, itulah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses bertambahnya sistem kerja makhluk hidup yang dilihat secara kualitatif atau kualitas. Kalau manusia misalkan kedewasaan, ada istilah mengatakan dewasa itu tidak dipengaruhi oleh umur, misalkan misal sudah tua kok kekanak-kanakan, misalnya seperti itu contoh perkembangan. Jadi dari teori ini pertumbuhan dan perkembangan dapat kita simpulkan tidak selamanya makhluk hidup itu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Bisa jadi makhluk hidup itu melakukan pertumbuhan tapi tidak selamanya melakukan perkembangan. Contoh ya tadi yang disampaikan. Nah, untuk melakukan pertumbuhan yang baik itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama itu dari faktor internal. Faktor internal yaitu terdiri dari gen atau hormon. Misalkan gennya dari orang keluarga gemuk, mau makan sedikit ya tetap gemuk. Ya misalkan itu contoh gen. Atau misalkan hormon pada tumbuhan, misalkan hormon tumbuhannya memiliki karakteristik albino, maka nanti faktor yang mempengaruhi untuk pertumbuhan selanjutnya juga dipengaruhi oleh hormon tersebut. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor eksternal. Kalau tadi faktor internal adalah ada gen dan hormon, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ada makhluk hidup adalah antara lain ada suhu. Misalkan pertumbuhan manusia yang ada di Asia dengan yang ada di Timur Tengah, dengan ada yang wilayah yang memiliki 5 musim pasti berbeda. Misalkan kulitnya mereka lebih kering karena terlalu dingin, kemudian kulitnya lebih putih, itu contoh juga dipengaruhi oleh suhu. Faktor eksternal lain yang mempengaruhi pertumbuhan adalah cahaya. Misalkan tumbuhan itu melakukan pergerakan disesuaikan dengan di mana geraknya cahaya datang, itu contoh faktor eksternal. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi ada kelembapan, ada air, oksigen, nutrisi. Misalkan tumbuhan yang dikasih pupuk banyak dan yang dengan tidak dikasih pupuk pastinya pertumbuhannya berbeda, lebih subur dan lain sebagainya. Itu contoh faktor eksternal. Nah, pada kesempatan eksperimen tentang perkecambahan nanti akan membuktikan apakah betul faktor eksternal cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan atau tidak. Nanti kita buktikan dengan eksperimen. Kemudian nanti diperlihatkan bagaimana eksperimennya, alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan. Misalkan
Untuk yang perkecambahan ada gelas, ada kacang hijau, ada kapas, ada air. Kemudian nanti langkah-langkahnya misalkan rendam kacang hijau kurang lebih 3 jam atau setengah jam juga boleh untuk memilih biji yang layak. Karena nanti biji yang tidak layak itu pasti akan mengambang di air. Nah, kualitas biji yang baik nanti akan tenggelam di air. Kita bisa mengambil biji-biji yang tenggelam di air untuk membuktikan itu kualitas kacang hijau yang terbaik. Kemudian persiapkan tadi gelas aqua dan masukkan gumpalan kapas yang sudah diisi air ke gelas aqua tersebut. Nanti bisa membuat masing-masing 3, misalkan ada 6, nanti 3 ditaruh di tempat gelap, 3 ditaruh di tempat terang untuk menjaga biar khawatirnya satu, kalau hanya buat satu-satu nanti mati, maka kalau 3 kan masih ada alternatif 2 lainnya. Kemudian masukkan kecambah ke gelas plastik yang sudah diberi kapas air tadi. Misalkan tadi satu aqua itu misal diberi 4 atau 3 biji, semua sama. Kemudian 3 ditaruh di tempat yang kena cahaya, boleh di luar rumah atau pokoknya kena cahaya. Kemudian yang 3 lagi ditaruh di tempat gelap dan tidak kena cahaya, misalkan di dalam kamar, kemudian ditutup kardus. Kemudian nanti setiap hari kalian cek berapa perubahan panjangnya, batangnya, daunnya, apakah hijau ataukah kuning, itu diperhatikan. Nanti kalau ternyata ada kapas yang habis air, nanti dibasahi dikit saja, jangan penuh, nanti mati semua. Nah, diamati kemudian didokumentasikan. Misalkan dokumentasinya, hasil eksperimennya, daunnya hari pertama pastinya belum ada perubahan ya, hari kedua kayak apa, difoto, nanti bisa di video, hasil videonya dikompilasi, bisa dikumpulkan. Batangnya bagaimana, apakah kuat atau tidak, nanti bisa dicontohkan. Begitu juga jika yang memilih eksperimen tentang praktikum mencangkok. Silahkan kalian mencangkok, kemudian dilihat perkembangannya. Nah, nanti ini kan tugasnya sampai hari Senin. Nanti dilihat, kalau misal gagal ya nggak apa-apa. Kita lebih kepada mengajarkan kalian untuk bisa melakukan eksperimen di materi SD. Jadi kalau misal ternyata itu gagal, nggak apa-apa, laporkan saja gagal. Nanti kalian bisa memberikan masukan kira-kira gagalnya di mana, jangan sampai besok saat mengajar kegiatan praktikumnya gagal. Jadi untuk evaluasi gitu. Yang penting kalian melakukan kegiatan praktikumnya gagal, laporkan gagal, nggak apa-apa. Ini nanti contoh ya, kalian bisa melihat praktikum mencangkok di YouTube, ada contohnya. Nah, bagaimana dengan yang fisika spiral? Kalau tadi di tema 1, ini ada praktikum juga di tema 7, yaitu tentang energi dan perubahannya. Praktikumnya tentang membuktikan panas adalah energi. Energi adalah sesuatu yang menghasilkan perubahan gitu ya. Nah, alat yang dibutuhkan ada kertas, ada batang kayu, ada korek api, benang, lilin. Nah, nanti cara kerjanya adalah membuktikan kalau panas yang dihasilkan dari api dari lilin itu dapat menggerakkan kertas yang sudah dipotong secara spiral, kemudian ujungnya nanti diikat dengan benang dan diikat ke kayu, ditaruh di tengah-tengah lilin, dan itu nanti akan membuktikan spiral itu lama-kelamaan itu akan berjalan, akan memutar. Itu membuktikan bahwa panas itu adalah energi dan bisa berubah menjadi gerak. Nah, caranya sama tadi, nanti disampaikan dulu teorinya tentang tadi perubahan panas bisa merubah jadi gerak, panas berubah jadi energi, kemudian alat dan bahannya seperti yang tadi disampaikan, cara kerjanya, ini guntinglah kertas berbentuk spiral, kemudian gantung kertas dengan benang, kemudian jangan terlalu dekat ya, nanti nyalakan lilin di atas permukaan ubin, nanti saat menaruh kertas jangan terlalu dekat dengan nyala api karena nanti bisa jadi kebakar. Kemudian ikat kertas di batang kayu dengan menggunakan benang, kemudian gantung kurang lebih kira-kira 10 cm ya, nanti biar melihat. Ini contoh nanti bisa kalian lihat di YouTube kegiatan praktikum tentang praktikum spiral.
nanti kasih tahu kesimpulannya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan divideokan. Kami beri kebebasan untuk memilih karena tidak selamanya misalkan kami menyuruh harus mencangkok, ternyata anak kos nggak punya tumbuhan, nanti malah mempersulit. Sehingga silahkan memilih yang memungkinkan kalian bisa dan tidak memberatkan untuk bahan-bahannya, silahkan memilih yang mana, terserah dari 3 itu. Boleh mencangkok, boleh praktikum yang terkait dengan tadi perkecambahan, dan boleh praktikum spiral. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui Sipedar maksimal hari Senin tanggal 16. Yang dikumpulkan adalah lembar kerjanya dan video hasil praktikumnya. Kalau terlalu besar bisa diberikan URL melalui Google Drive atau YouTube. Silahkan dibebaskan. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan di 2 tempat ya. Ada diskusi, ada pengumpulan tugas. Jadi di-upload baik di kegiatan diskusi maupun di kegiatan tugas, karena nanti tugas untuk penilaian, diskusi untuk memperlihatkan ke teman-teman yang lain mungkin yang penasaran gitu dari hasil penelitian teman-teman lainnya. Selamat berpraktikum, selamat berlatih menjadi guru yang lebih baik, guru profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.